Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the only exception dari Paramore mengawali kita melewati setengah hari ini teman Bara di tanggal 9 Juli. Benar. Tanggal 9 Juli ini bagaimana setengah harinya? Mudah-mudahan sudah terlewati dengan sesuatu yang menyenangkan. Kalaupun tidak menyenangkan ya yang biasa aja gitu. Bukan setengah hari yang kayaknya ripuh pisan, riweuh terus membuat mood kamu rada-rada berantakan ya. Tapi kalaupun berantakan, mudah-mudahan dengan mendengarkan malam musik kali ini agak-agak berantakannya agak sedikit terbenahi. Ini adalah kali ketiga saya bertemu dengan beliau ya. Kalau sekali di studio atas, sekali lagi di studio bawah pas bareng sama Kang Wiki sama Teh Kemes. Terus ini kita ke atas lagi ada Oslo Ibrahim di sini. Selamat siang, Wilujeng, welcome back. Waduh, siap. Ada terakhir ke Bandung kapan Bang Oslo sebelum yang non kerjaan? Terakhir ke Bandung kayaknya sekitar 3 minggu lalu kali. Ini bukan bekerja tuh. Bukan ada. Ngapain? Ada nikahan teman. Oh, oke. Ke daerah mana tuh? Masih inget nggak? Daerah Dago Atas itu lah. Oh, di sini ya. PP nginap? Nginep. Oke. Terus abis itu kan nikahan makan sehari. Nah biasanya kemana lagi? Ada nggak sih belakangan ini tempat di Bandung yang sedang mungkin viral di explore-nya Bang Oslo terus kayaknya kesini oke nih. Jadi kan kita tuh yang nikah teman tenis ya. Oke. Jadi yang berangkat tuh sama teman-teman klub tenis itu. Jadi setelah nikah itu kita main tenis. Oh, main tenis. Oke. Pernikahan sehat. Ya, pernikahan sehat. Jadi kita villanya juga yang ada lapangan tenisnya jadinya. Jadi di situ aja. Di situ aja. Itu paling kalau keluar buat makan doang paling. Makan habis itu ngopi-ngopi gitu-gitu lah paling. Oke. Emang cuma semalam doang. Sehari semalam. Ya. Bang, ada ini sendiri nggak sih soal kota Bandung? Saya tuh beberapa kali nanya artis gitu ya. Mostly komennya adalah enaknya di sini tempat buat ngabisin hari tua. Maksudnya sepakat nggak itu kalau Bang Oslo? Nggak. Kenapa tuh? Menurut gue di Bandung itu paling pas adalah untuk kuliah kayaknya deh. Pas buat ngampus. Menempuh pendidikan. Karena apa ya, kalau udah karena di Bandung tuh banyak banget tempat yang ditawarkan buat anak muda sebenarnya. Betul. Kayak tempat nongkrongnya asik-asik, habis itu cuacanya juga sangat enak gitu. Dan apa ya? Dan ceweknya cakep-cakep juga gitu. Kalau udah tua kan kayak udah nggak bisa ganjen. Siapa bilang? Iya. Maksudnya kalau bisa ganjen, fisik udah nggak mendukung. Betul. Banyak yang tidak mendukung. Iya. Kalau udah tua kan gimana ya? Bangun tidurnya capek kan? Ripuh kalau kata orang Sunda. Aduh. Iya. Gitu. Kalau masih muda tuh kan masih semangat segala, masih semangat ganjen, gebu-gebu gitu. Kuliah segala. Menurut gue kayak paling enak tuh kalau menempuh pendidikan di Bandung itu kuliah gitu. Jadi kayak walaupun mungkin maksudnya masih berjuang untuk, maksudnya belum financially stable kan gitu. Cuman ya serunya kayak di situ deh, nongkrong bareng temen-temennya gitu segala macam kayak di Bandung. Oke. Bang Oslo tipe yang gini nggak sih, kayak ini tuh saya terpikir karena ini tuh sebenarnya jadi polemik ya, tapi terlepas dari polemiknya nih teman Mara. Jadi ya seperti yang kita tahu lah ya, Arafi sama JJ Govinda dicalonkan, entah apa bahasanya, entah mencalonkan, entah dicalonkan, bakal jadi salah satu calon kepala daerah di salah satu daerah di Bandung gitu. Nah, katanya kan mau berbuat untuk ini, tapi ya ada polemiknya lah, katanya pengen kepala daerah kan mereka udah kelamaan di Jakarta atau segala macam lah gitu. Kalau Bang Oslo tipe orang yang suatu saat nanti saya akan balik ke kampung saya terus membangun kampung halaman saya gitu. Mungkin dalam hal membangunnya ya, cuman tapi nggak di ranah politik kali ya. Oke. Nah itu mungkin nggak bisa, karena katanya nih, apalagi saya beberapa hari ini lagi nonton podcastnya Mas Panji, saya juga termasuk yang skeptis kayak. Saya tuh punten ya teman Mara, seumur hidup nggak pernah milih, tidak pernah menggunakan hak pilih saya, karena saya ya dari dulu skeptis aja lah gitu. Nah, tapi beberapa hari ini saya nonton Bang Panji Pragiwaksono, dia bilang kan lagi keliling podcast, dia bilang nggak ada tahu, kita tuh selalu terdampak sama keputusan politik, jadi kita harus ingat. Saya sih belum tergerak, tapi emang iya gitu. Nah, menurut saya menarik tuh. Kalau menurut Bang Oslo emang bisa membangun tanpa harus melalui politik. Sementara misalnya nih dari seni perizinan kan itu juga kayaknya masuk ke ranah itu tuh. Mungkin kalau yang bakal dibangun mungkin nggak dari
harus dari core-nya dulu sebenarnya, kayak bangun environment musiknya. Kalau kita main musik ya, kayak gue pengen ngebangkitin cinta sama musisi Medannya sendiri misalnya gitu. Kalau gue dari Medan, kan gue dari Medan gitu. Masalahnya pride akan musisi lokal tuh masih kecil banget di Medan. Di Medan. Nah, menurut kayak kenapa tuh Bang? gue. Karena mungkin apa ya, kayak karena bukan karena industri masih Jawa sentris kah? Kayaknya enggak ya? Jawa sentris dan Jakarta sentris ya. Kalau Medan look up-nya sangat ke Jakarta sih. Jadi kalau misalnya mau sebagus apapun talent di Medan sih, waktu gue masih di Medan kayak kalau ada band Jakarta yang melakukannya kayak antusiasnya kayak 3 kali lipat gitu daripada ketika yang local heroes-nya. Jadi tapi kan Bang, ini kan dengan sosial media sekarang kayaknya udah mulai nggak relate gitu kita bilang Jakarta sentris. Makanya itu kan pas zaman gue dulu ya, zaman gue dulu pas gue masih di Medan gitu. Sekarang nggak tahu, cuman kayaknya sih udah mulai banyak band-band baru lagi gitu. Karena sempat ada masa di mana kok kayaknya anak muda tuh cita-citanya nggak ada yang pengen jadi anak band ya gitu. Betul. Betul. Iya makanya itu kayak gue sempat takut tuh kemarin. Kenapa nggak jadi? Karena tuh kayak cita-cita yang salah satu semua cowok pengen impikan waktu itu kita ya. Iya benar. Kayak itu kayak standarisasi cowok keren tuh yang main band dulu gitu. Iya betul, kan cuma ada 2 ya, kalau nggak anak basket gitu. Di sekolah dulu kalau mau kelihatan gitu. Makanya abis itu jadi cita-cita mereka apa tuh? Sempat gue tanya juga, ada kayak sepupu gitu atau teman-teman itu pengen jadi YouTuber banget ya. Oke. Pengen YouTuber ya nggak masalah juga gitu. Misalnya kan YouTuber kan tapi harus ada konten yang dibawa. Spesifiknya. Ya, lo mau bahas apaan di YouTube? Betul. Ya nggak tahu Bang, vlog katanya. Jutaan orang melakukan vlog itu, dari yang mulai nonton jutaan sampai yang maksud gue kan orang mau nonton vlog karena orang tahu dia siapa. Betul. Gitu. Yang harus dikejarkan justru membentuk lo jadi siapa dulu, baru menggiring ke vlog lo. Vlog mengapain bebas itu, makanya langsung jelasin gini-gini soal. Emang iya ya Bang, gini-gini segala macam. Misalnya dia kasih ambil contoh itu ada tuh YouTuber Raditya Dika bisa nge-vlog. Ya dia kan penulis, komedian, director, ya makanya itu dia tuh. Anda tahu Raditya Dika kayaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan. Itu makanya. Raditya Dika udah membangun dirinya dari zaman saya SMA, SMP kali. Itu makanya jadi kayak gue lihat kayak anak-anak yang baru, yang terpapar dunia internet gitu. Kayak mereka sangat melihat hasil jadi gitu loh. Prosesnya nggak ngeliat karena udah terbiasa dengan hal yang instan dan itu nggak salah gitu. Lo mau informasi apa tinggal Google, mau informasi apa tinggal tak. Jadi kayak untuk menghargai sebuah proses mungkin mereka bukan nggak bisa, cuman mungkin nggak terbiasa kali. Ya jadi kalau bukan hal yang aneh, hal yang asing lah kali ya. Hal yang asing. Oh orang ini sih ini gitu, dia nggak tahu berdarah-darah. Benar, karena kita pun kalau hidup di dunia sekarang mungkin bakal seperti itu juga. Iya betul. Karena gue nggak pernah skeptis sama Gen Z itu, nggak pernah gue. Karena memang mereka terbentuk seperti itu gitu. Tapi ada ketakutan juga kan, Bang, ketakutan, ada sisi ketakutan. Gila ya, sekarang tuh udah segini. Walaupun memang di lain sisi kadang-kadang kayaknya kita angkatannya nggak jauh nih Bang ya. Walaupun di lain sisi kayaknya kita gila ya, di zaman gue dulu susah banget buat gini. Sekarang ya ini aja mungkin kalau kita sisi produksi lagu gitu. Kalau dulu harus ngumpulin uang, sekarang dimudahkan gitu. Menurut gue sih kita nggak akan pernah tua kalau kita adaptif sih. Adaptif, betul. Ya. Di dunia yang sangat cepat sekarang lo harus bisa adaptasi sih. Apalagi kalau misalnya kayak di dunia yang gue bikin sekarang, di dunia misalnya entertainment gitu, kayaknya nggak ada pensiun dan nggak ada batas umur ya gitu. Once lo masih bisa tahun ada C aja itu lo masih musisi ibaratnya gitu lah. Kayak Kang Ian juga misalnya jadi penyiar tuh nggak ada pensiun. Dan menurut gue kalau lo masih bisa ngomong pasti bakal tetap jadi penyiar sampai kapanpun gitu. Kayak bukan kayak atlet gitu. Atlet kan kayak ada batasnya, masa keemasannya. Ronaldo mau segila apapun umur 50 nggak akan bisa main bola lagi di liga yang kompetitif gitu. Dan kalau musisi menurut gue nggak ada umurnya gitu. Bahkan ada yang mungkin ntar lagunya baru pecah umur 53, 61 nggak ada yang tahu gitu. Karena it's all about consistency menurut gue. Bang, in general ya, Bang Oslo look up-nya ke siapa untuk pribadi yang adaptif? Terserah dari musisi, kalau cuma boleh nyebutin satu nama, maka nama itu siapa yang menurut Bang Oslo ini orang paling adaptif nih di bidangnya? Nggak harus musisi. Andre Taulani. Iya sih. Andre Taulani. Itu gue sangat look up sama dia. Terus dia shiftingnya tuh
wow gitu ya. Andre Taulani gila. Orang nggak nyangka dia talentanya tuh ada di sini juga gitu. Iya benar. Dan dia emang a very good entertainer kan, dan a very good comedian juga gitu. Dan dia tahu gitu maksudnya kayak dia bapak-bapak umur berapa sih bikin vlog, habis itu bikin apa kayak sidak rumah gitu. Terus ini ya dia baru punten pecahnya justru di usia dia yang matang ya. Iya, maksudnya dia muda juga pecah, tapi maksudnya nggak kayak sekarang gitu. Benar. Dan dia apa ya? Maksudnya dari program di TV dia bisa hidup gitu loh. Ya. Tapi dia masih bikin YouTube gitu. Masih punya media malah. Masih punya media. Karena dia sadar pasti nggak, anak-anak sekarang tuh nggak nonton TV gitu. Iya. Dan dia bikin itu, jadi kayak misal orang-orang yang mungkin seangkatan kita gitu masih yang kayak sangat skeptis dengan semua sekarang internet. For your information, Rhoma Irama aja udah punya podcast sekarang. Betul. Rhoma Irama loh. Walaupun Irama. Terlepas dari garing nanyanya segala macam, tapi berarti dia entah dari dia sendiri atau dari timnya. Buktinya dia mau melakukan itu. Dia bikin podcast loh. Masa lo mau gitu sih? Maksud gue kalau memang misalnya lo Cina sama bidang lo, kayak jangan jadiin itu jadi kayak misalnya lo nggak worth apa gini segala macam, gini susah, jangan bikin excuse emang lo yang nggak mau adaptif. Nah itu ya itu saya sempat ngebahas ini berapa waktu yang lalu. Jadi kayak gini nih, teman Naraya juga Bang Oslo, saya yakin pemain bola yang lebih jago, kita ngomongin lokal aja, yang lebih jago dari Bambang Pamungkas banyak. Tapi kenapa Bambang Pamungkas tuh brandnya Bambang Pamungkas? Kalau di luar mungkin David Beckham kali, Ronaldo kayaknya harus nunggu pensiun dulu untuk bisa tahu kayak gitu kan. Banyak lah Bang yang lebih jago dari David Beckham, tapi David Beckham tuh kepake aja. Kepake. Fashion masuk. Dia beberapa kali jadi cameo film lah gitu. Di luar dia punya spek Nabi Yusuf ya. Iya betul. Dari awal udah emang ganteng banget. Nah maksudnya terlepas dari itu kan, kayaknya dia gue tahu nih gue harus survive gitu. Ya, kalau itu sih memang menurut gue kayak jenjang karir dia bagus aja dari pemilihan klub juga sih. Iya dia keputusan dia tuh inilah ya. Manchester United kan udah disorot banget. Dia pindahnya habis itu langsung ke Madrid. Los Galacticos ke Madrid gitu kan. Oh iya. Lagi ngebangun Los Galacticos yang itu dia memecahkan rekor Zidane kan? Memecahkan rekor Zidane. Iya kan. Tapi itu langsung dikalahin lagi nanti sama kakak Ronaldo kan. Iya. Los Galacticos. Pada saat itu dia udah ngalahin Zidane gitu, dan dari hairstyle juga itu kan branding dia juga. Iya ngeri. Hairstyle. Blondie, terus dia nggak ada yang feel, dia botak. Tetap keren gitu. Iya, itu makanya yang gue bilang speknya udah bagus tuh gitu. Dan emang kalau ngomongin bola sih emang banyak yang lebih jago mungkin. Iya, pada akhirnya. Ya maksudnya Beckham sih di tahun dia aja tuh, dia mungkin prime dia paling yang dia jago banget tuh setahun 2 tahun kali. Setelah itu dia kan udah sempat hampir jadi Ballon d'Or tuh sempat. Iya. Waktu MU menang champion kalau nggak salah. Yang treble tuh dia 98-99 York kan. Dia peringkat 2 tuh. Ballon d'Or, tapi yang dapat kalau nggak salah Zidane. Karena dia menang Piala Dunia, ya kan? Karena dia di tahun itu Piala Dunia terus Euro Prancisnya. Iya, makanya menang Zidane. Di situ tuh yang kayak itu Beckham jadi lagi jadi wonderkid kan di situ. Betul, masih muda. Maksudnya terus dia entah dengan alasan apapun ya, for the sake of business atau love relationship beneran, dia berdampingan dengan legend lah gitu. Tapi ini kalian sadar nggak? Beckham kan hidup di zaman Zidane, Ronaldinho yang mainnya jauh lebih eksplosif dan sangat indah gitu. Beckham jadi kayak orang yang bisa tendangan bebas doang. Betul, dia kan bukan pemain cepat kan. Tapi semakin tua kita makin sadar kalau Beckham tuh jago sebenarnya. Iya benar. Kalau lo lihat lagi highlight Beckham sekarang, anjing ini jago nih pemain. Sebenarnya jago tuh. Maksudnya dia tahu bahwa gue bukan di lari nih, tapi lu bisa menemukan gue di dia orang jago banget sebenarnya Beckham sebenarnya. Makanya pas dia kepindahan ke Madrid tuh kan orang kan banyak ini mau ditaruh di mana, karena Madrid di era dia ada Owen ya. Itu masih Ronaldo botak tuh penyerangnya. Iya maksudnya terus pokoknya Madrid di era itu jor-joran lah, Luis Figo. Iya pokoknya Owen itu setelah itu. Owen tuh lagi zaman Madrid flop tuh kalau nggak salah. Oh jadi Owen tuh nggak pernah satu tim sama Beckham ya? Beckham tuh Ronaldo sama Raul. Iya masih Raul. Karena kan tengahnya dia Figo Zidane. Zidane karena waktu itu ini kan Raul tuh nggak mau ngasih nomor 7 dulu. Iya makanya 23. Makanya penyerang kan masih
Raul, kayak si Owen belum masuk deh, seinget. Owen sama McManaman. Iya, Owen. Iya benar, iya benar. Jago-jago tuh Owen baru. Iya benar juga ya. Aduh, teman Mara, abis ini kita akan ngobrolin karena ini ada salah satu manuver musikal dari Oslo Ibrahim, yaitu Doa untuk Oslo Ibrahim. Ya. Apakah itu? Apakah seperti Istighosa di Stadion Siliwangi? Bukan ya. Abis ini sekalian kita akan tanya berantai sama Oslo Ibrahim. Yes. 106,7 Mana FM, musik terpilih sepanjang hari. That was Do I Care Too Much, the latest single from Oslo Ibrahim. 31 Mei ya rilisnya ya? 31 Mei. Ya kan kalau melihat dari Spotify 31 Mei. Apakah ini salah satu lagu yang akan ada di album nanti? Benar. Ini berarti full album kan? Full album. Berarti katalognya sejauh ini 1 album penuh, 3 mini album. Mini album 3 ya? 3 mini album 3. 3 kan? Ya. 3 mini album, berarti 2 album penuhnya nanti akan ada 2 ya. Jadi 2 insya Allah. Ini tuh satu album yang nanti akan rilis itu 10 lagu atau lebih? Ada bahkan kurang ada 8 lagu doang. Oke, ya cukup lah itu. Cukup itu. Untuk dibilang full album Iya. ya. Tapi ini Bang Oslo, sebelum kita ngomongin manuver Doa untuk Oslo Ibrahim dan juga bocoran-bocoran kali-kali aja kan. Iya. Ini per 2024 ini saya menerapkan ada segmen ini, Teratai Tanya Berantai. Di sini ada pertanyaan yang dibuat oleh musisi yang saya interview sebelum Bang Oslo. Oke. Kemarin banget saya nginterview Diosdu. Oke. Itu salah satu inilah nama Dia singer-songwriter juga. iya benar, imo-imoan lah gitu. Yeah. Soalnya di bionya your professional sad boy. Wah, gitu. Nah, nanti Bang Oslo juga akan mengajukan pertanyaan yang sama untuk musisi yang saya tidak tahu siapa. Oke. Nah, jadi silakan dibuka pertanyaannya dan silakan dijawab. Kemarin sih Diosdu ya teman Mara menerima pertanyaan dari Fagetos. Oh. Nah, gitu. Saya ingat dulu pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa Indomie goreng direbus? Nah, jadi pertanyaannya tidak boleh musikal ya. Oke. Jadi harus inilah. Harus yang random. Kayaknya yang dibaliknya. Oh, bukan yang benar yang itu. Nah, the latest berarti. Oh, Diosdu. Diosdu nanya apa? Saya juga nggak lihat. Apa penyebab terpecahnya negara Serbia Montenegro Nah, yang sebelumnya Yugoslavia? untuk Predrag Mijatovic. Predrag Mijatovic. Coba lagi, coba. Sebelum jawab, coba. Ada Yugoslavia, Mijatovic, Mihailovic sih harusnya di situ. Sinisa, betul. Sikida Lazio. Inter ya? Apa Lazio ya? Sama ini ada Darko Kovacevic juga. 18 Juventus. Iya. Darko Kovacevic, bener ya Allah. Pas Serbia, baru Dejan Stankovic di Serbia. Iya, Dejan Stankovic Lazio juga ya? Dejan Stankovic. Iya sih. Dia sempat di Inter deh kayaknya dia. Oh iya di Inter, iya bener ya Allah. Pemain Inter yang bodoh itu gue tahu, selalu gue benci Inter. Kalau benci Inter, Bang Oslo dapat salam dari Georgios Georgatos. Pemain Yunani. Georgios, namanya Georgatos. Silakan, kira-kira ngulik nggak? Cukup. Penyebab terpecahnya negara Serbia Montenegro yang sekarang Yugoslavia itu adalah waktu itu memang lagi ada, ini sebenarnya lebih serius ya, tapi ini tolong keep di kita aja. Oke. Kalau itu nggak usah diupload. Keep di kita aja. Oh iya. Ini waktu itu ada, ini masalah sebenarnya ini negara-negara Eropa yang sering ada syuting ya sebenarnya. Oke. Jadi adalah syuting, ada beberapa, ini sangat segmented sih. Betul. Syutingnya itu adalah ada agen-agen palsu gitu ya. Oke. Nice. Di bahasa Inggrisnya dia fake agent. Iya bener. Jadi buat yang tahu aja nih, Instagram pecahnya karena ada berebutan beberapa talent dari. Nah, talent fake agent. Yang ke agensi lain. Saya pernah lihat itu makanya katanya bakal eksklusif doang di sini katanya gitu. Jadi nama agennya Rocco Siffredi tuh. Sama rebutan sofa waktu castingnya itu. Nah, tapi emang ini ya, emang beda ya, maksudnya ya itulah, ini kalau teman Mara yang sefrekuensi tahu. Tapi emang kayaknya ngerti gak sih kalau Jepang kan gitu treatmentnya, kalau negara adidaya Amerika gitu. Nah kalau Eropa itu gitu. Iya gini. Ini bener. Bahkan waktu itu sempat dia ini kan ada yang kayak ini loh, kayak apa namanya? Dia stopin orang di jalan. Oh bener. Nah ternyata
itu orang bukan dari Yugoslavia. Oh, oke. Apaan nih gini-gini, langsung makanya pecah. Ngaruh ke pemerintahan. Iya, benar. Serbianya pecah jadi. Saya tahu Raya Lilbeck dari situ. Masuk, wah nice juga nih Raya Lilbeck. Iya. Sekarang lagi hidup di Thailand tuh dia. Di Thailand ya, Sir? Di Thailand, ya. Jadi artis apa tuh? Apa vape, jadi artis vape. Oh, artis vape. Iya serius. Raya Lilbeck. Kalau cuma boleh nyebutin satu nama dari universe itu siapa? Kalau saya sekarang lagi Raya Lilbeck. Ini Raya Lilbeck walaupun ada blacknya teman Mara, dia sama sekali bukan kulit hitam. Kalau aku sih ya. Siapa? Atau ada yang jadi your all-time favorite heroes? Abela Danger bisa. Abela, oh sukanya yang gitu. Oke. Abela. Ini kalau ada yang tahu, perform nih dua orang. Oh suka seleranya yang gitu. Iya. Berarti sebenarnya lebih ke ada selera sih kan. Kenapa nyebutnya Abela Danger? Kalau yang top of mind aja. Oh, oke. Karena kebetulan yang sering. Udah bikin belum itu coba top of mind? Nah, coba. Tuh, kalau banyak yang ini berarti sefrekuensi tuh. Iya benar. Ini seru sih. Tapi mungkin kita halusin ya. Ini bahasa top 5 apa gitu. Top 5 adult stars. Gitu bisa. Oh, seleranya yang gitu berarti mungkin Emilia Willis yang gitu-gitu lah mungkin. Ada Abela Danger. Atau mungkin yang bilang ada Vicky Fat. Vicky Fat udah susah deh turun dananya. Ya Allah, saya sedang menjalani karma saya. Itu jatuhnya dia apa ya? Dia jatuhnya Eddie Van Halen kalau gitu. Nah, bener tuh. Kalau dia God tuh. Jadi ibaratnya kalau lebaran tuh Mia Khalifa, tadi Salim semua tuh. Salim nggak bisa. Nah itu tau nggak Vicky Fat itu sempat syuting film Indonesia dulu zaman sempat dengar cuma aku nggak tahu filmnya apaan tapi. Iya film-film hantu itu saja. Iya dulu kan Indonesia tuh sempat kedatangan ada menculik Miabina dia di era-era itu tuh. Oh iya. Oh iya tahu. Iya. Benar. Vicky Fat. Aduh, nah jadi nanti Bang Oslo akan bikin pertanyaan serandom ini juga ya. Okay. Saya nggak tahu siapa yang selanjutnya. Saya nggak tahu. Nah sekarang kita ke doa untuk Oslo Ibrahim. Okay. Kenapa bikin manuver ini gitu untuk menyambut album ini? Orang kan biasanya menyambut album tuh rilis single per single atau apa gitu. Karena apa ya? Lebih ke satu sih. Lebih ke minta doa restu aja sebenarnya untuk album gitu. Sama dari dulu berkarir tuh belum pernah bikin tour mandiri. Oh ya? Belum sempet sih karena album pecah kan sebenarnya waktu pandemi dulu. Oke. Waktu pandemi yang harus. Oh iya benar 2020. 2021 kan album pertama gue sebenarnya. 2020 udah mulai COVID. 2020. Iya 2020 saya ada di Spotify. Nah 2020 kan mulai COVID tuh setelah gue main di Java aja inget banget awal tahun tuh mulai COVID. Ya Maret Februari gitu. Gue rilis album tuh Juli. Oke. Nah kayak di situ kayak walaupun streamnya lumayan bagus waktu itu, cuman nggak bisa ngapain. Ya aktivasinya ya. Iya aktivasinya. Dan setelah COVID kelar 2022 ya, udah mulai konser lagi. Itu langsung dibanjirin festival semua. Jadi nggak ada waktu gitu loh. Jadi makanya kayak baru sempatnya sekarang dan momentumnya bakal menuju album. Jadi kayak pengen nyamperin temen-temen yang udah dengerin gitu. Dan kota-kota yang gue pilih ini sebenarnya adalah termasuk salah satu kota-kota yang paling tinggi streaming lagu gue. Oh, oke. Pantesan jadi nanti akan berkunjung ke 4 kota. Sudah di jalan satu kota ya, benar Bekasi ya Bang ya. Yeah. Terus ini Bandung nanti malam. Yeah. Nah, di mana Bang? Di Penthouse teman-teman. Di Penthouse. Ya, bukan Penthouse yang tempat buat mendidik itu. Bukan. Kan ada juga. Ada. Mungkin Vicky Fat sempat dididik di situ. Akademi Vicky Fat yang gitu-gitu ya. Terus abis ini akan langsung ke Semarang. Ke Semarang dan habis itu Malang. Ditutup di Malang. Gitu. Bang, ini menarik nih karena kayaknya kan sekarang tuh ya let's say 10 tahun terakhir ini kan pada merhatiin nggak sih semua entertainer berarti itu musisi segala macam sudah mulai tidak malu untuk mengakui originsnya. Kalau dulu tuh kan saya inget banget ibu saya pernah cerita dulu punten ya
Teh Iis Dahlia tuh sempat malu karena beliau orang Indramayu, karena Indramayu terkenalnya kayak gitu. Ya supply yang tidak benar lah kayak gitu. Selain mangga kan? Iya selain mangga. Karena kan orang Indramayu mangga Iya, bener, kayak bener. gitu. Karena Punten suka mangga. Pas buka pintu kan? Nah, punten mangga gitu Iya, suka bener, gitu. Nah, Bang Oslo ini kan Mangganya diapain deh? dikupas. Oh iya dikupas. Dikupas ya. Kan sebelum dikupas kan dipetik dulu ya biasanya. Nah, benar. Ya. Kan masa dikupas di pohonnya Iya, kan makanya nggak mungkin. dipetik dulu Bener. gitu, dibersihin dulu kali aja ada semut-semutnya. Iya, benar. Ya Allah. Nah, Bang Oswin juga kan bangga membawa Medannya tuh. Iya, iya. Kenapa nggak ada kota Medan di situ? Maksud saya terlepas dari streamingnya banyak atau enggak, tapi maksud saya sebagai gue anak orang Medan nih gitu. Karena apa ya? Sepertinya emang mau ke Jawa dulu aja. Oke. Mau ke Jawa dulu aja karena emang kayak kemarin strategi yang kita pilih adalah kayaknya sebenarnya perputaran festival paling kencang itu dan pensi-pensi adalah di Jawa. Sebenarnya sih ingin kayak menyajikan buffet diri gue aja. Saya punya ini nih, gini. Gue kayak sales nih sekarang nih. Sebenarnya kan tour itu adalah kayak ajang-ajang para musisi untuk menjual apa yang dia punya sebenarnya. Betul. Wah, ternyata dia live-nya bagus ya gitu. Misalnya ada musisi yang tour ke kota apa gitu, nanti pensi SMA gue bakal ngundang dia deh gitu. Iya, Kan gitu sebenarnya. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Nah kalau Medan tuh kayak gue nggak mau yang biasa doang sebenarnya gitu. Sehingga yang harus ada special treatment. gue nggak mau ada yang kayak sekedar bikin showcase doang gitu. Tapi pernah Bang showcase di Medan? Showcase di Medan Khusus ya maksudnya showcase, gue pengen showcase. belum. Betul waktu di Oslo 2 kali tuh sempet cancel terus manggung di sana gitu. Karena Dari pihak acaranya mungkin ada yang ya okay. bukan ya force major lah. Oke. Di Medan tuh kayak pengen sebenarnya tuh kan dulu gue sempat berkarir di Medan bukan sebagai Oslo Ibrahim ya. Rio Rizky itu. Gue pengen bikin kayak demografi konser tuh dari Rio Rizky gitu. Jadi akan membawakan lagu Rio Rizky? Iya, gue pengennya kalau di Medan seperti itu. Dari Rio Rizky, gue masih pakai baju gue dulu. Jadi Rio Rizky gimana, habis itu nanti jadi Oslo gitu-gitu. Sampai akhirnya sampai jadi yang sekarang gitu. Ya. Emang ini apa? Karena sayangnya teman Mara kalau ngobrolin Oslo Ibrahim cuma manuver doa untuk Oslo atau do I care too much gitu. Bang, ini mah berandai-andai saja. Dari mulai berarti as an Oslo itu kan dari Midnight Off. Ya kan? Nah, ada nggak lagu yang pengen dibenerin dari Midnight Off itu sampai ke Do I Care Too Much? Kayaknya gue bisa lebih baik nih. Pengen dibenerin. Tapi cuma boleh satu lagu. Lagu apa? Kalau pengen dibenerin apapun ya, in general tuh dibenerin. Misalnya aransemennya diganti, kayaknya bisa lebih ini, liriknya bisa lebih ini gitu. Tunggu ya, pikir dulu tuh. Kalau saya pribadi, saya suka banget Do I Care Too Much karena organik buat saya ada. Karena mungkin saya main musiknya sebenarnya main gitar, jadi gitar oriented. Nah ini oke nih gitu. Kalau aku sih paling lagu apa ya? Bentar. Apa? Aku sambil cek cepet nih kalau sampai lupa. Ada tuh, tapi sempat ada pemikiran seperti itu sih sebenarnya. Soalnya saya lihat shorts tadi banget, lihat shorts Rick Beat itu nanya ke Kirk Hammett, salah satu lagu yang pengen dia benerin itu Master of Puppet dia bilang. Oh iya. Iya, katanya harusnya gitarnya nggak kayak gitu, soundnya ya bukan mainnya gitu. Oh ada. You're Too Beautiful. Apanya tuh? Kenapa dulu? Gue ada salah nyebut lirik soal di situ. Dan gue baru sadar setelah udah mixing mastering dan harus di ini. Apa itu? Jadi kayak sebenarnya liriknya you were wearing your black dress when I first saw you on the Instagram. Sebenarnya sebagai bahasa Inggris yang baik dan benar, kalau on Instagram nggak pakai the. Nggak usah pakai the lagi. Iya, tapi gue pakai the di situ. Hanya bagian itu saja. Musiknya mah. Tapi ganggu banget menurut gue. Kayak, aduh, kayak orang bego ya gue. Itu ganggu. Kayak Rian The Massive baru bikin bahasa Inggris. Iya. Jadi kayak gitu rasanya gitu. Itu karena refleks doang tuh bahasa kayak on the Instagram. Kayak itu nggak tahu gitu. Pokoknya itu kan zaman-zaman. Nyadarnya baru tahun-tahun belakangan atau pas rilis banget? Pas udah mau rilis dan udah nggak bisa dan timeline-nya harus sudah rilis itu.
Itu lagu tahun berapa? Single tahun? 2020 di album. Oh di album, oke. Tapi sebelumnya itu jadi pre single lah, maksudnya single sebelum album itu. Dan emang kayak itu kan zaman gue masih rekaman di kamar semua tuh. Oke. Gue ngerti lagi apa keadaan gue di kamar itu sampai kelepasan tuh, maksudnya nyelip ada on the Instagram tuh gue gak nyadar gitu. Karena gue kalau udah nulis Inggris kan udah pasti gue cek terus. Gue gak mau salah kan, grammar segala macam kan dan segala macam. Ini kenapa gue kelewatan ya gitu masalah on the Instagram dia doang loh gitu. Sampai akhirnya waktu itu lupa siapa yang nanya ke gue. Ada salah satu teman gue bilang, "So, itu on the Instagram." Lupa gue gitu loh. Kalau musiknya oke. Kalau musiknya justru sebenarnya bukan perbaikan sih, maksudnya kayak mungkin dari keterbatasan alat yang ada waktu dulu. Oke. Mungkin yang kayak album 1 tuh kalau bisa sih kalau dicari-cari mah ada aja yang pengen gue ubah. Ya, pasti lah, pasti. Iya pasti, karena dengan alat yang udah ada sekarang dan pengetahuan yang gue punya sekarang pasti kan, wah ini enaknya diginiin ini dulu, gini aja gini. Yeah. Kalau misalnya ego gitaris paling ganti solo gitar doang nih. Kok gini doang sih main gue. Tapi itu tuh ya teman Mara, itu tanda musisinya bertumbuh. Berarti entah bertumbuh secara knowledge musikalnya, bertumbuh secara dia dapat alat lebih baik, kayak gitu-gitulah. Oh sama ini nih, paling satu doang. Ada lagu gue juga sama That Can't Be Mine. Oke. Gue agak nyesel lagu itu abisnya fade out. Nah ini saya penasaran. Sini aku jelasin. Nah itu waktu itu kenapa Bang milih maksudnya kan kita tidak di tahun 70-an lagi gitu. Karena waktu itu zaman itu John Mayer sering fade out. Oh, intinya itu aja sih. Okay. Karena gue nonton, gue John Mayer banget, gue suka banget John Mayer aja kan. Sebenarnya sih gue kalau fade out itu adalah bingung mau ngabisin lagu. Oke. Bingung ngabisin lagunya gimana. Dan bagusnya dihabisinnya gimana ini lagu ya gitu. Mau gondrong itu atau berhenti stop gitu. Kayak udah males gitu. Aduh, udah deh fade out aja biar kayak bule gitu. Itu satu-satunya lagu yang fade out? Ada beberapa, cuman ada beberapa yang tepat guna fade out ya. Oke. Kalau sama Night Candy kayaknya bisa lebih oke deh gitu. Kalau nggak fade out gitu. Oh, iya. Karena kalau fade out, kebanyakan lagu fade out, kalau misalnya lagu lo banyak yang fade out, itu PR lo pas lo latihan band itu lebih banyak karena lo harus ngabisin lagunya gimana. Iya, mungkin manggung fade out juga. Iya, kecuali lo kecil-kecilin yang gitu kan, tapi kurang seru ya. Gitu. Iya benar. Dulu Ian kecil juga berpikir kenapa ya band bule fade out. Saya dulu mikirnya itu, ini kayaknya dia nggak tahu dah kayak gimana gitu. Kalau saya mikirnya. Kalau dulu mungkin kayak ini ya, mungkin karena band-band dulu kan kalau apa namanya ngulang kan sangat mahal ya. Ya karena analog kali ya, pita gitu belinya. Mungkin atau misalnya udah populer, jadi nggak bisa di stop langsung itu mungkin ya. Jadi kayak dikasih dulu pernah, maksudnya kayak bagus juga abisnya gitu. Iya benar. Saya jadi penasaran nih, teman Mara mungkin ada yang tahu ya lagu pertama di dunia yang menghabiskan lagunya fade out lagu apa ya, coba kira-kira aja. Nanti ini di komen atau kasih tahu ke kita. Nah sekarang ini nih Bang Oslo. Ya. Saya nggak bisa bilang saya memperhatikan banget, tapi saya itu selalu suka dengan musisi yang menurut saya genuine aja. Kayak Ahmad Dhani gitu, akhirnya kan banyak sekali. Saya nggak tahu ya Bang Oslo gimana. Saya sejak manuver Dewa 4 tahun ini nggak berhenti ya. Saya udah tahu lah orang pasti wah udah underrated Dewa, betul. Tapi akhirnya saya dari POV lain memang banyak yang terbukti. Oh ini alasan Ahmad Dhani dulu bikin punten menurunkan kualitas dia di Triad. Oh ini alasan itu ini. Suka ngerasa gitu nggak sih? Iya benar. Yang gitu. Nah menurut saya Bang Oslo juga very genuine gitu, ngomong apa adanya, bla segala macam gitu. Nah saya sempat lihat di podcastnya siapa gitu, perjuangan di GJLS atau ya kalau nggak salah gitu, GJLS atau di Rizky Febian, pokoknya itulah perjuangan Bang Oslo dari Rio Rizky terus shifting ke Oslo Ibrahim. Nah kalau sekarang nih Bang Oslo pasti banyak lah mata, apalagi mungkin mata teman-teman Oslo di Medan udah enak gitu. Saya pengen tahu sekarang bentuk struggle-nya seorang Oslo Ibrahim tuh apa sih? Kalau dulu kan bentuk struggle-nya Rio Rizky kan nggak boleh berewokan katanya ya, nggak boleh ini segala macam. Nah kalau sekarang bentuk perjuangannya apa? Karena ada satu statement Bang, benar di GJLS ada satu bentuk statement Bang Oslo yang bilang saya sekarang sudah berada di scene yang saya inginkan. Ya. Nah, berarti sekarang perjuangannya apa? Perjuangannya adalah tantangannya baru lagi nih sebenarnya. Tantangannya adalah TikTok sebenarnya.
gue nge-grab audience tuh lumayan gede di TikTok. Di TikTok gue lumayan dapat banyak orang baru di followers segala macam. Cuman they know me not as a musician, as a content creator gitu. Itu cukup menyesalkan nggak manuver itu? Enggak, karena emang bikin kontennya juga gue yang pengen ya. Cuman tantangan, kalau ditanya tantangan, gue sih kalau bisa sih ingin itu semua shifting ke musik juga gitu. Cuman kan gue nggak bisa maksa. Iya betul. Kayak dulu terpapar juga lah ya, musiknya terpapar lah. Iya tuh, kalau dulu kan misalnya kayak main musik doang, bocil SD nggak ada yang tahu gue gitu. Karena main TikTok bocil tahu gue gitu. Iya. Ini abang yang topai. Bang, bangos lo gitu kan. Nah, tantangannya adalah sebenarnya sekarang gimana ya caranya supaya orang tahu kalau gue musisi juga gitu. Aneh nggak sih? Enggak sih, enggak, karena kita ngobrol ini di tahun sekarang, Bang. Kalau dulu akhirnya saya mengerti kayak saya tuh maaf nih teman Mara, rada personal. Jadi saya Kamis kemarin tuh Bang, Qadarullah pas lagi main, saya kan kalau reguleran saya nyanyi sambil main gitar tuh cuma bertiga lah gitu. Terus ada Bang Amir Jadah Slang senior nonton lah, akhirnya cerita-cerita gitu. Nah pas cerita-cerita di bawah panggung saya baru ngeh gitu kenapa kayak band-band seperti Gigi akhirnya melibatkan anaknya Kang Thomas buat visualnya. Ternyata mereka ya bukan shifting juga ya, karena mungkin udah usia gitu. Jadi mereka nanya, Bonti apa sih sekarang tuh, oh pakai ini visualnya segala macam. Nah buat saya sih nggak salah juga ya. Dan itu cukup works nggak sejauh ini? Apanya? Dari konten kreator itu ke musiknya ada datanya kali ya? Works, cuman ya bukan yang langsung nggak semuanya pindah ke musik jadi dengerin streaming gue naik tuh nggak gitu. Cuman at least mereka tahu gue ada aja sekarang gitu. Yang belum tahu gue ada, tahu gue ada. Tapi ya tantangannya itu kayak gue dari dulu pengen awareness yang sekarang cuman dari musik gitu, pengen deh. Iya. Bukan dari jadi content creator, tapi gue bukan nggak mensyukuri ya. Cuman kalau bisa milih, yang gue inginkan dari dulu kayak from the very first day gue di Jakarta, gue merantau ya, gue pengen jadi musisi kan sebenarnya. Jadi tapi kalau misalnya rezeki di lain ya gue nggak nolak juga, dan gue mensyukuri apapun yang dikasih gitu. Cuman kadang kalau misalnya ada orang yang nanya datang, lu tuh nyanyi juga gitu. Kadang ada ego di dalam yang lumayan emosi. Aduh kemana gue udah mau 2 album nih gitu ya. 2 album, berdarah-darah di Jakarta musik lu nggak tahu gue nyanyi gitu. Terus ini Bang, ya take it as an advice aja ya gitu. Kayak inilah, saya pribadi ngelihat skill main musik Mas Surya, Raffi Ahmad baik sebenarnya. Kalau nggak bisa dibilang jago, kayaknya kalau sekedar ngejam bisa deh orang ini gitu, walaupun saya belum pernah bertemu langsung ya. Nah itu tuh nanti mereka akan looks like a fool kalau ketika mereka musisi banget gitu, akan apa sih lu, nah kayak gitu. Nah saya tuh berharap gitu Bang Oslo juga jangan sampai like a fool aja, karena nanti justru mengikis sisi kemusisiannya. Karena kalau dilihat-lihat kayaknya Mas Ahmad Dhani juga sempat hampir terkikis lah dulu ketika gosip beliau, perceraian beliau segala macam kan. Jadi dia orang musisi, padahal kita tahu jauh sebelum perceraian itu dia album Ahmad band album ini itu kan orang hampir nggak ngelihat kekerenan itu gitu. Benar. Nah itu Bang Oslo sendiri ada ketakutan nggak, kayak takutnya sih gitu. Tapi ya Bang ya, di lain sisi saya pengen ngomongin ini dari Bang Oslo itu, menurut saya kalau dikasih slot aja di lapor Pak kayaknya masuk dah. Udah pernah gue lapor Pak? Enggak, maksudnya reguler gitu. Tektokannya saya di GJLS, wah ini orang tektokannya oke nih saya bilang. Sama ini gitu. Ketakutannya sih nggak ada sih, maksudnya kayak selama gue jadi diri gue sendiri sih kayaknya insya Allah aman. Dan dengan lingkungan teman yang benar, bukan yang teman yang makoba itu enggak, cuma teman yang mendukung apapun yang kita lakukan gitu loh. Bukan yang kayak ngejudge, ngapain gini gitu. Kayak gue nggak suka berada di tempat seperti itu gitu. Kayak gue tipe pertemanan gue adalah kayak udah masuk jurang baru ditanya kenapa lo, pas mau loncat nggak ditanya, terserah lo deh mau loncat apa enggak, entar kalau udah kesusahan baru panggil kita ya gitu. Tipe pertemanan gue sama teman-teman gue. Oke. Jadi kayak menghargai apapun keputusan yang lain gitu. Bang, kalau
kalau dapat kesempatan untuk bekerja sama musikalnya, musikal sama nama-nama yang ada di mainstream nih. Oke. Sama siapa? Indonesia. Nama-nama di mainstream. Jadi bukan kan kalau mau nonton sama Romantic Echoes itu kan maksud saya di side stream tuh gitu ya. Ini nama-nama mainstream aja. Pengen sama siapa? Yang sekarang ya? Bebas. Sama Rhoma Irama pengen sih. Kenapa Rhoma Irama? Real Satria bergitar Indonesia. Ada ego yang pengen ngomong kayak satu lagi bokap tuh ngefans banget sama Rhoma Irama. Ya betul. Bokap tuh ngefans banget kayak gue tahu orang Indonesia main gitar terus keren gitu di TV Rhoma Irama karena bokap nyetel itu itu mulu terus gitu kayak. Dan dulu juga bokap tuh ngikutin gitu fashion Rhoma Irama. Oh iya. Yang sepatu-sepatu hak gitu, yang celana jubray segala macam gitu. Ada foto mudanya mah ini mah Rhoma Irama banget gitu. Oke. Kalau yang di mainstream lagi mungkin siapa ya? Rhoma Irama legend sih. Legend itu jatuhnya legend kan gitu. Kalau pengen banget sama penyanyi cewek sih sebenarnya gitu. Siapa nih? Lagi banyak nih. Belum pernah soal sama penyanyi cewek itu belum pernah gue. Maupun yang di side stream? Belum pernah. Ada kalau penyanyi cewek, gue tuh suka banget sama dari dulu kalau ditanya selalu 2 nama ini yang keluar tapi ini kurang mainstream gitu ya. Kalau mainstream banget mungkin yang 2 mainstream kurang mainstream itu siapa kalau udah tahu? Monica Karina sama Monita Tahalea. Oke. Monica Karina tuh ini ya. Yang duo sama DJ apa dia solo? Sama Dipa Barus. Iya kan? Abis itu dia solo itu suara. Iya benar. Kalau yang mainstream mungkin kalau cewek Raisa sih pengen sih. Oke. Langsung aja gitu, langsung tembak aja. Yang ke top of mind gitu, Raisa pengen, atau maybe sekarang Mahalini juga pengen. Oh, jadi di antara barusan saya tadi mau menggiring, sekarang kan yang lagi ini Mahalini, Ziva, Tiara, sama siapa? Liodra. Oh berarti ininya Mahalini ya? Mahalini. Oke, walaupun beliau operasi hidung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa deh. Walaupun lebih cakepin dulu ya. Iya benar. Tapi mungkin lama-lama terbiasa gitu. Benar. Apa nanti kita tanya Iki aja gimana Ki, canggung nggak? Iya juga sih gitu. Aduh, teman-teman jangan kemana-mana ya. Abis ini kita akan ngobrolin lagi soal penampilannya nanti malam. 106,7 Mara FM musik terpilih sepanjang hari. Setelah dari Bekasi, Oslo Ibrahim mampir ke Bandung ya tanggal 9 nanti. Bukan 9 nanti, tanggal 9 hari ini. Jam berapa Bang? Jam 7:30 sudah main. Jam 7:30 sudah main. Jadi sebelum itu ya. kita kabar. Nah ya, jadi ke Penthouse. Masa iya orang Bandung, anak-anak skena Bandung ya, AGB, anak gaul Bandung nggak tahu Penthouse atau kemana atuh ya. Silakan 7:30 udah main ya, boleh lah abis azan maghrib nongki dulu di sana, bla 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 segala macam. Kalau on the spotnya ada, Bang? Ada on the spotnya harganya 50.000. Tiketnya terus ada bundling sama merchandise juga. Di 50.000 itu? Enggak, jadi ada bundling merchandise itu adalah isinya adalah baju, t-shirt seperti yang saya pakai sekarang. Oke. Terus ada tote bag sama ada carabiner. Jadi itu bundlingnya seharga 250.000 kalau pre-sale. Oke. Tapi itu udah include sama FDC. Jadi udah bisa. Oke. Nah kalau on the spot nanti itu harga jadi 350.000. Oke. Pre-sale itu dari kemarin sebenarnya atau sekarang kayak masih harga pre-sale lah gitu segala macam nggak tahu deh. Jadi itu intinya apapun itu udah termasuk include sama FDC-nya gitu. Oke. Kalau yang pengen datang nonton doang ya udah bayar FDC doang 40.000 udah dapat minum. Gitu. Dan apa ya merchandise-nya tidak dijual terpisah gitu. Oh jadi barengan sama itu ya? Jadi emang khusus untuk tour doang. Feeling gue jadi kayak pengen aja kalau nanti 5 tahun lagi bajunya mahal gitu. Oh iya benar. Seperti baju Rian The Massive. Iya betul. Oke, nah itu jam 7:30 sudah main di Penthouse ya teman Mara. Jadi ini boleh dibocorin Bang nanti apakah keseluruhan upcoming album akan dibawakan atau bocoran beberapa? Kalau buat nanti itu ada agak setengah-setengah ya. Ada lagu lama juga, ada lagu baru. Dan bahkan ada album yang belum, ada lagu yang belum gue rilis gue mainin. Oh, albumnya belum rilis berarti ini bahkan di luar album yang akan rilis. Iya, nanti album bakal rilis kan, jadi kayak lagu yang belum rilis. Oh, oke. Di album itu yang belum gue rilis bakal gue mainin gitu. Oke, nah. Jadi kayak apa ya, jadi sneak peek buat album aja gitu.
sangat intimate teman Mara karena hanya ada 2 orang saja yang bermain, ada Bang Oslo sama gitarisnya nanti. Benar. Gitu. Mudah-mudahan nanti setelah itu albumnya rilis bisa bikin showcase. Saya tuh bilang apa ya, pas pertemuan pertama kayaknya Bang Oslo cocok main di bawah karena ambience musiknya sama apa yang disukain sama owner yang di bawah gitu. Dia tidak terlalu suka yang alternatif keras-keras gitu yang ada gini. Iya. Nanti mungkin bisa ada obrolan sama teman-teman di bawah ya. Jadi tanggal pastinya belum tahu ya albumnya. Soalnya udah tahu, cuman gue belum mau spill. Oh, oke. Termasuk judul albumnya belum? Judul album boleh kalau mau. Apa tuh? Itu walaupun belum di Instagram, cuman gue tadi bilang tuh sama Sandy di Pro 2 juga. Di Bandung udah ada, gue pun udah ada beberapa penyiar favorit gue di Bandung kan. Gue suka, kalau gue suka, gue spill. Salah satunya Kang Ian, gue akan spill juga. Bener. Masuk top 5 nih. Masuk. Apa namanya? Judulnya adalah Head kepala. Yeah. Oh, head. Oke. Nanti udah basi kalau nanya kenapa head nanti. Gue pengen ditanya kenapa. Oh iya udah kenapa? Karena lo mikir dulu kenapa? Semua sumber ada di kepala. Bukan. Sumber apapun itu ada di kepala. Gak serius itu aja. Wah, saya terlalu dalam ternyata. Apa tuh? Kepala 3. Oh. Tuh kan saya bilang cocok orang ini. GJLS kalau mau nambah 1 personil nih orang ini. Semua masa hidup gue di umur kepala 3. baru ke reveal masalahnya. Oh, head. Nuhun. Abi no overthinking. Yes, Abi. Saya pikir, ini karena semua ini kan sumber di kepala inspirasi. Semua yang lo jelasin artinya, semuanya biasanya langsung ngemaki. Head. Nice. Instead of 3 head, dia beneran literally head. Nggak mau head. Nggak mau. Iya. Apakah judul album pertama setidak serius itu juga? Album pertama lumayan mikir. Album pertama I Only Dance When I'm Sad. Lumayan filosofikal lah ya. Filosofikal. Bener. Karena kalau gue bikin 3 heads itu kayak ketebak tuh. 3 kepala, kepala 3. Oh iya benar. Ketebak gitu ya. Head. Iya benar. Head. Saya tadi udah pengen dianggap pinter karena kan tadi ada pujian ini salah satu penyiar favorit jadi saya spill gitu. Saya menunjukkan kapasitas saya dong. Ego saya kena dong ya. Ternyata segitu dong. Penthouse nanti malam setengah 8 sudah main ya teman Mara. Dapat rare ini yang kayak gini asli loh teman Mara. Yang kayak gini tuh aset gitu. Termasuk ini kaos yang saya pakai ini Bon Jovi 2015. Nah ini nanti ada 5 tahun lagi lumayan. Apalagi kalau makin pudar tuh makin mahal. Nah gitu. Makanya nanti ini saya rawat. Kalau suatu saat anak saya nggak bisa ngelanjutin sekolah, DM Rian Masif. Kalian punten ini mah. Manawi. Bener. Oke ya. Jadi albumnya judulnya Head. Yang jelas sih tahun ini ya beberapa waktu lagi lah ya. Range waktunya adalah antara akhir Agustus atau September. Oke ya, ditungguin saja akhir Agustus atau akan ada 8 lagu? 8 lagu. Akan ada 8 lagu. Semuanya bahasa Inggris? Ada bahasa Indonesia. 3 bahasa Indonesia. Wah, 3 bahasa Indonesianya tuh ya. Ada kolaborasi sama artis lain nggak di album-album? Tidak ada, cuman gue ada nge-recycle sebuah lagu Indonesia. Wow, itu mah buat saya doang ya, jangan buat itu nanti off-air aja ya. Jangan dong. Kebanyakan enak banget lu beli. Enggak ya. Tapi berencana rilis fisiknya nggak? Bang Oslo kayak misalnya bikin box set dulu kan sempet ini tuh di handle sama Erik Sukamti. Everybody ke dia, sampai Ahmad Dhani juga ngerilis ke dia. Pengen sih box set pengen, tapi bukan vinyl lah, pengennya sih karena gue anak CD. lahir di Discman. Pengen CD gitu, jadi semoga kalau bisa sih ada Discman-nya juga, pengen gue ikutin gitu. Tapi gue desain sendiri Discman-nya. Iya benar. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udah CD-nya aja. Ya itulah pokoknya ya, kita doakan dan kita juga berdoa untuk Oslo Ibrahim semoga lancar terus. Saya sih pengen lihat nanti Oslo Ibrahim ini karirnya sampai 15. Soalnya Indonesia kayaknya setelah Gito Rolis, kayak nggak ada ini yang nyentuh. Yang lain kan pada menjaga kelakuannya, menjaga padahal cewek gitu.
semoga. gitu. Ada yang bikin lagu buat anaknya narkoba dia. Nah, jadi gini. Iya, narkoba. Siapa yang tahu deh itu siapa? Ada dulu. Oh iya, sorry. Slang kan dulu. Oh iya, kan dulu kan ada lagu buat anaknya. Kan ada dulu memang lagu buat anaknya. Iya, ada. Mas Bim Bim di tiap album pasti ada lagu buat anaknya gitu. Tapi kan everybody knows gitu. Benar. Gitu. Jadi bukan yang itu ya. Bukan ada slang. Gak usah. Bang, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Tolong dong rekomendasiin 3 lagu from your recent playlist, tapi di luar lagu Oslo Ibrahim. Lagi intens dengerin lagu siapa nih? 3. Lagu Dua Lipa. Ya yang album yang baru ya? Album baru. Yang mana? Lagu yang mana? Saya suka tuh. Aku sih masih training season dulu. Training season sih produksi. Training season atau Illusion? Aduh. Ngeri ya. Dua Lipa ini produksinya. Soalnya Kevin Parker produsernya. Tame Impala. Iya. Makanya soundnya gitu banget. Kayaknya sih tetap training season sih. Training season. Ya, training season sama Houdini sebenarnya. Ya, Houdini juga bagus banget, tapi training season deh. Training season 1, 2 lagi. 2 lagi. Boleh kalau mau ada lokal boleh. Gala Bunga Matahari Sal Priadi. Sal Priadi. Oke. Bagus banget itu lagu. 1 lagi. Siapa yang paling berrilis ya? 1 lagi mungkin yang baru paling sering gue dengerin adalah Sabrina Carpenter. Yang espresso. Walaupun sekarang lagi please yang cuman gue kalau lagu-lagu nggak mikir tuh pengen udah espresso. Ya benar. Ya, saya tuh mikirnya sebenarnya ini anaknya Carpenter yang mana? Iya, ngerti. Ternyata bukan, memang ini aja. Iya. Emang apa gitu. Iya, Pak Jokowi aja yang tukang kayu nggak pakai Carpenter. Bener juga sih. Iya, anaknya malah lanjutin kan? Lanjutin usaha kayunya. Iya, usaha kayunya. Hah, jadi tria ya. Sorry. Tapi ini gue mau bahas nih keingetan nih yang apa tuh? Yang dia bikin lagu tentang anak tapi narkoba itu tadi. Pertanyaannya, dia anak terakhir bukan ya? Aduh. Apa anak pertama aja kita nggak tahu kan? Oh iya benar. Kalau gue anak terakhir, gue bungsu. Oh iya benar. Iya. Jadi training season. Aduh. Training season Dua Lipa, Sabrina Carpenter, espresso. Iya. Benar. Terus sama Gala Bunga Matahari Sal Priadi ya. Sekali lagi malam nanti Oslo Ibrahim akan ada di rangkaian tour Doa untuk Oslo Ibrahim di Bandung. 7:30 sudah main di Penthouse 1 Numan. Ya, terima kasih Kang Yan. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Bang Oslo, Indonesia membutuhkanmu ya. Iya. Doakan saya sehat teman-teman saya bakal non-stop jalan sampai. Jangan narkoba ya. Iya, jangan dong. Ya, kalau kata slang kemana aja lo hari gini masih gitu. Iya, benar. Jangan ya. Yang kalanya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.